Pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi jemaat Gereja Pewarangan Indah, bagi jemaat POUK Binong Permai dan Sari Bumi, biarlah damai Kristus, kasih Kristus, perlindungan dari Kristus senantiasa menjadi bagian Bapak Ibu di minggu terakhir, minggu Prapaskah yang terakhir di saat ini. Ya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama dari Yesaya 50 ayat 4-9 memberi kita arah apa yang harus kita maknai dalam hidup kita dalam masa sengsara Kristus yang terakhir sebelum kita masuk dalam Paskah Kristus. Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan minggu terakhir kita merayakan minggu sengsara Yesus. Pertanyaannya yang harus kita tanyakan adalah, mengapa orang Kristen harus merayakan sengsara atau penderitaan? Bukankah penderitaan adalah suatu suasana yang tidak disukai oleh makhluk apapun? Suasana yang mengakibatkan seseorang itu bisa menangis berulang-ulang kali. Lantas jika itu suasananya, itu situasinya, lantas apa yang harus kita banggakan, apa yang menarik dari derita dan sengsara Yesus? Saya kira ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita, dan kita harus memberi jawaban. Apa yang harus kita banggakan dari derita Yesus? Apa yang harus kita banggakan juga dari derita Nabi Yesaya kalau kita baca kisah Yesaya? Ya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya punya satu kisah. Pada suatu saat saya dan beberapa teman itu mengunjungi salah satu tempat di daerah Maluku, di mana tempat tersebut adalah tempat pembudidayaan mutiara. Awalnya saya tidak tahu sama sekali proses terjadinya mutiara itu Bapak Ibu Saudari. Dan di dalam diskusi kita saat itu dengan pemilik tempat itu, ada salah satu teman saya yang bertanya bagi sang pemilik, "Pak, bagaimana proses mutiara ini hingga bisa terbentuk menjadi mutiara?" Pemiliknya memberi jawaban yang menurut saya cukup mengagetkan kami saat itu. Bapak Ibu tahu ia menjawab seperti ini, "Karena ada luka." Ya, saya ulangi lagi, karena ada luka. Ya Bapak Ibu, dalam kondisi kita yang pada tidak tahu prosesnya, ya kami penasaran saat itu Bapak Ibu Saudari. Terus ada satu teman saya yang berkata, "Masa sih Om?" Salah itu adalah ekspresi, menurut saya ekspresi wajar karena ada kata luka di situ. Iya, terus ada satu teman saya juga bertanya, "Maksudnya apa Om?" Ya tanya teman saya itu kepada Om dengan nada penasaran, ya kepo lah gitu. Terus Om Luki dengan santainya sambil memegang kerang di tangannya, ia menjawab seperti ini Bapak Ibu Saudari, bahwa awalnya kerang ini kami tempatkan di dasar laut, dan dalam prosesnya di bawah laut, kerang ini pun tidak bisa menghindar dari ganasnya arus di dalam laut. Salah satunya pasir di dasar laut yang karena pergeseran arus laut itu bisa saja dapat membunuh kerang itu. Dan pasir di dalam laut itu memang dalam prosesnya itu akan masuk di dalam kerang. Nah Bapak Ibu, Om Luki menjelaskan bahwa ternyata di dalam kerang itu terdapat selaput yang sangat lembut, dan oleh karena itu ketika pasir laut masuk ke dalam kerang itu, pasti selaput itu akan terluka. Nah, ternyata setelah terluka, selaput di dalam kerang itu berusaha sendiri untuk mengobati lukanya itu. Ia setiap hari membalut lukanya sendiri dengan penuh kelembutan, sebab ya selaput itu ya lembut. Dan dalam proses pembalutan itu, Bapak Ibu Saudari, maka terjadilah mutiara. Pak Luki kemudian menunjukkan mutiara itu ke kita. Jika kerang ini
tidak terluka, katanya, maka tidak akan ada mutiara yang mahal ini, teman, kata Pak Luki. Jadi itulah mengapa saya menjawab bahwa karena ada luka. Oh, serentak Bapak Ibu Saudari, saya dengan spontan menjawab meresponi begini. Ternyata luka juga punya arti dan makna, ya Om. Saya kira luka hanya membawa derita. Iya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bandingkan cerita ini dengan pernyataan Yesaya, maka alasan kuat di balik kalimat Yesaya yang saya pahami, di mana ia mengatakan bahwa Tuhan memberiku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku memberi semangat baru bagi mereka yang lesu, sesungguhnya adalah ekspresi pengalaman bersama Tuhan saat menghadapi penderitaan sebagai konsekuensi dari hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini sesungguhnya adalah mutiara dari Yesaya, hasil dari ketaatan dan kesetiaan Yesaya dalam membalut penderitaannya sebagai hamba Allah. Coba perhatikan jemaat, Yesaya menyebut dirinya adalah murid. Apa maksudnya? Ya, ketika Yesaya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang murid, maka ia sementara mendemonstrasikan Allah sebagai gurunya yang penuh kuasa di tengah penderitaan. Bahkan lebih dari itu, ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa ia telah menemukan kuasa Allah yang maha peduli, yang maha berpihak, dan yang maha menolong, yang menolongnya, yang berpihak kepadanya untuk melewati penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, saat ia berkata, perkataanku punya kuasa, ia bukan sementara berbicara tentang kuasa dalam dirinya kepada orang yang letih lesu, tetapi ia sementara menyampaikan kekuatan dan kuasa Allah bagi mereka yang letih lesu. Sebagaimana ia mendapat semangat baru oleh karena kuasa Allah itu, pengalaman imannya, maka mereka yang letih lesu pun dapat ditolong Allah dan dipulihkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Yesaya menyebut dirinya adalah murid, maka sekarang saya mau bertanya kepada kita, dan mungkin Tuhan juga bertanya kepada kita, apakah sekarang ini kita adalah murid? Jika jawaban Bapak Ibu dan saya adalah ya, saya adalah murid Allah, maka selayaknya Yesaya kita harus memiliki pemahaman dan sikap seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, bahwa Anda dan saya harus menerima tantangan apapun di dunia ini, termasuk tantangan virus corona saat ini, sebagai didikan Allah bagi seorang murid. Saya ulangi lagi, bahwa Anda dan saya harus menerima tantangan apapun di dunia ini, termasuk virus corona, sebagai didikan Allah bagi seorang murid. Tuhan hanya membutuhkan sikap menerima tanpa membantah, seperti kerang yang tidak membantah pasir laut masuk melukai selaput lembutnya. Hal itu harus kita lakukan, ikhlas menerima, dan biarkanlah mengalir dalam didikan Tuhan itu. Yesaya pun berkata, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Ini adalah gambaran keikhlasan seorang murid yang menerima cobaan, penghinaan tanpa bantahan, yang menerima cobaan sebagai cara Tuhan membentuk dia agar lebih ikhlas dan sabar. Saya percaya, dan pastinya kita semua percaya dan menemukan sifat ini lebih sempurna dalam diri Yesus. Ya, saat ia memikul salib, menerima derita dan pukulan, dicambuk, diludahi, apakah dia memberontak? Tidak, ia ikhlas dan setia sampai akhir. Yang kedua Bapak Ibu Jemaat, jika kita adalah murid Tuhan, maka kita tidak hanya diberi soal oleh Tuhan untuk dijawab, tapi kita harus akui kalau Tuhan adalah guru, maka guru itu sementara berdiri di depan kita. Ya, di depan kita selalu. Ada sesekali di belakang, ada juga sesekali di samping.
tapi saya percaya Ia lebih banyak di depan kita. Ya, Ia bersama dengan kita, tidak jauh, masih satu ruangan, dan siap menolong pada saat yang tepat. Saya percaya satu hal, jika guru di dunia ini saja berulang kali menolong muridnya yang nakal dan kurang pintar saat ujian akhir, apalagi Bapa di sorga tidak mungkin tidak menolong muridnya, bukan? Tidak mungkin tidak menolong kita, bukan? Lihatlah pengakuan Yesaya, Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Sebab Tuhan Allah menolong aku, dan aku tidak mendapat noda. Selanjutnya di ayat 9 Ia menegaskan lagi, sebab sesungguhnya Tuhan Allah penolongku. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika Tuhan mendidik, Ia pasti menolong. Dan jika Ia sudah menolong, Ia menginginkan kita memiliki kata dan hati yang bersih untuk menolong orang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya jika kita menyatakan diri sebagai murid, maka kita saat ini sementara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penolong dan sumber kekuatan bagi orang lain seperti layaknya Yesaya. Mustahil Anda dan saya mampu menjadi penolong, dan kata-kata kita punya kuasa untuk menguatkan, menghibur, menciptakan semangat baru bagi orang lain jika Anda dan saya tidak memberi diri untuk masuk dalam kelasnya Tuhan, dalam didikan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, dari Yesaya kita tahu bahwa dalam didikan Tuhan selalu ada pengalaman mengalami kuasa Tuhan, dan pengalaman itu adalah mutiara hidup. Itu pengalaman berharga untuk menguatkan, menghibur orang lain. Ya, kata-kata dari murid Tuhan akan selalu mengeluarkan kuasa Allah yang menguatkan, yang menghibur, dan memberi harapan bagi orang lain, bukan bibit virus corona. Akhirnya jemaat, seperti pertanyaan di awal refleksi ini, mengapa derita dan sengsara Yesaya dan Yesus harus kita rayakan? Yang pertama, karena dari derita Yesaya dan Yesus, kita belajar bagaimana menerima situasi seburuk apapun, menerima tantangan apapun dengan ikhlas dalam terang rencana Tuhan yang baik. Bahwa kita percaya tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa hal baik dari Tuhan. Dan oleh karena itu, saya mau kita tetap percaya, dan Tuhan mau kita tetap percaya dengan ikhlas apapun yang terjadi hari ini dan nanti. Tuhan punya rencana baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, karena derita Yesaya dan Yesus sesungguhnya bukan akhir dari cerita derita, tapi itu adalah langkah-langkah besar kita menuju kemenangan. Yang ketiga, karena derita Yesaya dan Yesus adalah cerita menguatkan sekaligus perintah untuk turut dalam jalan ini, bahwa sekarang saatnya saya dan keluarga saya, gereja di mana saya melayani dan bersekutu, harus menyatakan dengan penuh iman kepada mereka yang letih dan menderita, bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia ada bersamamu. Dia ada bersama dalam penderitaan kita. Ia adalah guruku dan juga gurumu dalam kelas penderitaan ini. Dan Dia terlalu tangguh dalam penderitaan kita. Dan pada akhirnya akan menolong dan memenangkan kita dari segala derita hari ini dan juga nanti. Yang pada akhirnya juga akan membuat Bapak, Ibu, dan saya memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Itu adalah mutiara yang berharga di mata Tuhan dan juga di mata orang lain. Itu adalah mutiara yang akan memberi kita kuasa untuk berkata dengan kata-kata yang menguatkan, dan juga pastinya dari kata-kata itu orang lain akan mengalami Tuhan. Damai sejahtera Allah semoga melengkapi Bapak Ibu Saudari.
untuk meyakini firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.